Tapi Ya. Bu, salah pencet, mau ganti nama Bu. Oh ya, oke oke, sip. Ya, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu derajat kebebasan strukturnya. Dari sini kita bisa lihat ini adalah sebuah struktur dengan 1 jepit dan 3 perletakan sendi. Nah, seperti yang sudah kita bahas panjang lebar pekan lalu, bahwa untuk mengetahui derajat kebebasan, berarti yang kita bahasa sederhana yang kita bisa pakai adalah berapakah atau gaya apakah yang tidak bisa ditahan oleh sebuah perletakan. Ganti namanya udah Mas. Nah, kita bisa lihat di sini karena yang sebelah kiri ini adalah jepit, maka semua gaya bisa ditahan ya, baik vertikal, horizontal maupun momen, sehingga di sini tidak ada derajat kebebasannya. Sedangkan untuk perletakan sendi, kita ketahui bersama bahwa untuk perletakan sendi, gaya yang dapat ditahan adalah gaya vertikal horizontal, sedangkan yang tidak bisa diakomodir atau ditahan oleh perletakan sendi adalah momen ya, sehingga karena ada 3 perletakan sendi, maka ada 3 momen yang tidak bisa ditahan, maka 3 inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk menghitung matriks. Karena 3 gaya ini bisa juga disebut dengan degree of freedom atau derajat kebebasannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menetapkan parameter struktur. Parameter struktur di sini inilah yang kemudian akan kita analisa ya untuk menghitung sebuah struktur. Nah, kita bisa lihat. Jadi di sini adalah kita menganalogikan karena ini ada 3 gaya yang tidak bisa ditahan oleh sendi ini, maka kita harapkan dengan mengekang struktur ini ya, dengan memberikan peletakan jepit di sini, maka momen yang ada di sini bisa kita tahan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah seperti ini. Nah, yang ini adalah seperti yang kita sampaikan di atas. Jadi yang pertama kita cari dulu matriks A-nya. Jadi matriks A ini merupakan hubungan antara gaya lendutan ya D dan deformasi batang. Jadi deformasi batang ini adalah perubahan struktur akibat gaya luar. Nah, untuk hubungan lendutan dan deformasi, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi diberikan D1 satuan itu ada di titik ini, titik yang pertama, kemudian D2 satuan kita ada di sini, jadi struktur ini diberikan beban sebanyak 1 satuan ya, lendutannya adalah 1 satuan, baik di titik ini, dan titik ini. Dari sini kita bisa peroleh matriks A-nya. Matriks A-nya seperti ini. Oke, sebentar saya coba menjelaskan dengan menggunakan whiteboard ya, supaya gampang dipahami. Oke. Nah, yang saya ulangi ya, supaya kita bisa memahami dengan baik. Jadi yang pertama, Nah, jadi yang pertama adalah kita apa ya? Bentar. Kita uraikan dulu cara menentukan. Yang kelihatan ini whiteboard ya? Iya, Bu. Oke, sip. Definisi struktur yang akan dihitung. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi ada struktur seperti ini. Ini jepit. Ini ada 3 perletakan. Nah, derajat kebebasannya adalah 3 ya, karena di sini ada 3 gaya yang tidak bisa dipikul oleh perletakan sendi. Kita beri saja titik supaya nama titik supaya gampang.
Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah, ini saya kasih langkah kedua. Jadi langkah yang kedua adalah kita tentukan dulu berapa derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya. Nah, dari degree of freedom, oh ini dia, sudah di sini aja ya. Ini tentukan DOF-nya. Nah, DOF kan udah nih. Dari DOF, dari struktur yang kita lihat ini ada 1 jepit dan 3 peletakan sendi. Nah, sendi ini kan dia tidak bisa memikul momen, sehingga derajat kebebasannya ada 3. Nah, kemudian setelah ini langkah kedua adalah kita menentukan diagram gaya luar yang equivalent key. Diagram luar equivalent key namanya ya. Aduh, ini saya minta maaf ya kalau apa namanya, tulisannya agak kacau soalnya saya pakai diagram gaya luar equivalent key. Nah, diagram luar equivalent key ini adalah artinya apa? Artinya dia yang korespondensi dengan lendutan ya, atau D. Nah, D itu yang mana? D itu yang ini tadi. Jadi, karena ada 3 derajat kebebasan di sini, maka di sini ada 3 lendutan yang terjadi, yaitu D1, D2, dan D3. Nah, sekarang ada gaya luar. Gaya luar ini kita sebut dengan key yang ekuivalen atau gaya luar equivalent key namanya, yang korespondensi dengan lendutan D. Jadi yang sesuai dengan lendutan D. Nah, dengan lendutan D sehingga nanti diagramnya akan jadi seperti ini. Bilangnya. 1, 2, 3. Tombol itu. 3 ini karena dia korespondensi dengan D, maka gayanya juga seperti pada lendutan yang ada di langkah pertama. Ini kita beri nama Q1, Q2, dan Q3 sesuai dengan derajat kebebasannya. Nah, kemudian langkah ketiga yang kita lakukan adalah langkah ketiga, yaitu kita kekang strukturnya. Kekang strukturnya tuh yang mana? Kekang struktur yang ada pada posisi DOF-nya. Nah, kita lihat di sini, maka yang kita kekang tentu saja yang di titik B, C, dan D ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata struktur yang dikekang ini dia ada di setiap batang itu ada yang namanya EI. Nah, ini EI, ini saya kira kalian sudah pelajari di Unstruk 2 yang metode putaran sudut kan. Nah, di metode putaran sudut ini ada yang namanya EI. EI itu apa? EI itu adalah kekakuan batang, itu ya. Kekakuan batang E. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di setiap batang itu dia punya yang namanya nilai EI. Seperti itu ya. Namanya nilai EI, sehingga kita lihat di sini di soal bahwa untuk setiap batang itu mempunyai kekakuan. Nah, nilainya adalah EI. Kemudian selanjutnya kita buat langkah keempat. Langkah keempatnya apa?
Langkah keempatnya adalah langkah keempatnya adalah, nah, akibat dari lendutan yang satu-satuan tadi di langkah pertama itu, kita lihat. Nah, di sini yang pertama dulu ya, yang titik A. Ini saya panjangkan biar gampang. Ini saya back dulu supaya kalian paham. Nah, ini ya. Nah, di sini akibat D satu-satuan jadi D itu lendutan. Nah, lendutan ini cara pengerjaan matriks kekakuan adalah di derajat kebebasannya kita memberikan lendutan sebanyak satu satuan ya. Justru di struktur yang mempunyai DOF, di titik yang ada DOF-nya, yang ada derajat kebebasannya, kita berikan dia lendutan satu satuan. Nah, ternyata setelah kita berikan lendutan satu satuan di titik di titik B ini, anggap titik B ya. Ini titik A, ternyata terjadi perubahan pada struktur. Nah, ini akibat D satu satuan. Jadi ada lendutan sebesar satu satuan. Nah, strukturnya itu ternyata dia mengalami perubahan. Perubahannya itu kayak gimana? Perubahannya seperti ini. Nah, perubahannya seperti ini. Nah, karena adanya jadi strukturnya ketika kita berikan D satu satuan, nah, struktur yang kita kekang pada langkah sebelumnya ini ya, kita kekang langkah sebelumnya, oh ternyata strukturnya mengalami perubahan. Ada yang berubah dari strukturnya. Strukturnya itu apa? Perubahannya itu apa? Nah, perubahannya adalah ini. Di batangnya ini ya, batang BC ini ternyata terjadi deformasi. Jadi deformasi itu adalah perubahan bentuk ya. Deformasi itu adalah perubahan bentuk akibat gaya luar. Gaya luar itu yang mana? Yang satu-satuan ini. Akibat pemberian beban sebesar satu satuan, terjadi perubahan struktur dari batang ini. Oh, berputar atau terpuntir. Nah, akibatnya terjadilah perubahan di batang AB yang kita sebut dengan D2, deformasi ya, deformasi perubahan struktur akibat gaya luar, dan di batang BC yaitu D3. Nah, disinilah kemudian jangan lupa ada tadi ini. Nah, ini ya, ini saya kasih panjang. Ini adalah D1. D1 tuh yang ini tadi kan. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini juga yang terjadi pada titik C dan titik D ini. Jadi di titik C dan di titik D juga mengalami model yang sama. Begitu juga modelnya. Begitu perubahannya yang terjadi. Nah, seperti ini. Sorry, biru ya, biar enggak bingung. Di biru ini utamanya di titik C, gitu juga ternyata kayak gini nih. Nah, karena dia di sini ada struktur yang dikekang, maka ini terjadi perubahan. Ini ya. Ini ada nih. Ini D. Di sini ada D4 dan D5 serta ada putaran sudut dari D2. Ini untuk di titik C. Nah, seperti itu. Di titik 6 juga sama, di titik 6 terjadi juga perubahan deformasi, terjadi perubahan struktur ya. Jadi D6 di sini, bentar. Jadi ketika D6 diberikan satu satuan, di titik D diberi satu satuan, titik B dan C itu tidak mengalami perubahan ya. B dan C tetap, nanti di D yang terjadi perubahan. Nah, perubahannya itu kayak gini. Ini justru yang
Nah, karena itu akibatnya muncullah deformasi yang kita sebut dengan D6. Sedangkan di sini juga ada putaran sudut yang terjadi akibat ini disebut dengan D3. Oke. Sampai sini bisa difahami? Ibu. Oke. Sip, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian dari besaran yang diberikan tadi, jadi semua posisi dari DOF ya, yang ada derajat kebebasannya kita berikan beban sebanyak 1 satuan ya, sebanyak 1 satuan, maka muncullah diagram kesetimbangan seperti ini. Lihat. Ini saya jelaskan supaya kalian bisa pahami itu alurnya. Karena nanti untuk struktur portal juga kayak gini gitu ya. Struktur-struktur yang lain juga logikanya seperti ini. Jadi kalian sudah tahu langkah-langkahnya. Kenapa bisa kemudian muncul matriksnya. Nah, dari sini baru nanti keluar matriksnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gaya yang terjadi. Ini ada D1, di sini D2 tadi ya. D3, D4, D5 dan sini ada D6. Nah, ini adalah D1. Sini apa tadi artinya deformasi, ada yang masih ingat? Jadi bedakan deformasi dan lendutan ya. Kalau H kecil itu namanya deformasi. Deformasi itu apa? Deformasi itu yang ini. Jadi strukturnya mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk akibat gaya yang ada dari luar. Gaya dari luarnya yang mana? Yang tadi itu, yang satu satuan. Yang kita berikan D sebanyak 1 satuan. Nah, kemudian, nah ini adalah yang D1D ini kan, kalian sudah tahu toh ini dari mana? D4, D5, D6. Bisa? Bisa tahu dari mana? Halo? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sip. Nah, sekarang ini adalah H2 dan H3. Bentar, ini apa ini H lagi, Bu? Bentar ya. Ini H. H4, sini H5. Kemudian di sini adalah H6. Di sini H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Jadi ini apakah ini adalah yang namanya yang disebut dengan diagram HD. Nah, di mana H itu adalah reaksi elemen, yang dikekang. Terhadap diberikannya deformasi. Deformasi atau D kecil. Nah, jadi HD ini adalah reaksinya tuh ya. Ini. Jadi ini diagram HD. Diagram HD ini apa? Diagram HD ini berarti menunjukkan hubungan antara reaksi elemen yang dikekang terhadap diberikannya deformasi D. Jadi, ini saya ulangi lagi. Jadi kan kita berikan D satu-satuan nih, baik di titik B, C, dan D. Ternyata setelah diberikan D satu-satuan di titik B, di titik C, dan di titik D secara tidak bersamaan ya, mengakibatkan deformasi di setiap titik tersebut. Deformasinya itu yang muncul adalah ini tadi, ada D1, D2, D3, D4, D5, dan D6.
Nah, dari deformasi yang terjadi ini ternyata struktur itu melakukan perlawanan, ya, perlawanan yaitu reaksi. Nah, reaksi elemen ini yang muncullah yang disebut dengan H. Jadi akibat deformasi yang terjadi di sini, struktur ini mengalami perlawanan dengan memberikan reaksi, yaitu reaksi H1, H2, H3, H4, H5, dan H6 akibat adanya perubahan sudut ini. Nah, kalian perhatikan tanda panahnya. Nah, di sini tanda panahnya seperti ini. Ini artinya apa? Jadi H ini berusaha melawan D2, H3 berusaha melawan D3, H4 berusaha melawan D4, H5 D5, H6 ke D6. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang muncul akibat adanya deformasi. Nah, oleh karena itu dari reaksi-reaksi yang muncul tadi, maka yang terakhir kita bisa memberikan yang namanya diagram kesetimbangan. Nah, diagram kesetimbangan ini untuk setiap titik yang ada di struktur tersebut. Nah, diagram kesetimbangannya seperti ini. Jadi untuk H1 ini ya, untuk H1 maka di sini ada sorry. Untuk di titik ini di titik B ya. Bentar. Ini titik B, titik C, titik D. Nah, ini keseimbangan di titik B. Kita lihat di sini ternyata nah, ini adalah Q1. Nah, ini ada H2, di sini H3 tadi, ini ya. Kemudian di sini adalah Q1. Demikian juga dengan yang ada di titik selanjutnya, yaitu titik B. Nah, di titik B di sini ada H4, sini H5, kemudian ada Q2. Di titik 6 juga sama, di titik D juga sama. Sini ada Q3 dan di sini ada H6. H2, H4, H5, di sini H6, di sini adalah Q3. Q-nya dari mana? Q-nya yang dari sini. Q1, Q2. Jadi ini adalah diagram gaya luar, gaya luar yang ekivalen dengan lendutan D1 satuan. Nah, kemudian H ini adalah reaksinya. Reaksi struktur akibat D1 satuan yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul yang namanya matriks-matriks. Nah, matriks inilah yang kemudian akan kita analisa dengan menggunakan metode matriks itu sendiri ya. Jadi dari sini nanti akan muncullah yang namanya matriks A. Itu matriks A itu dari sini. 0, 1, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1, 1, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, 1. Aduh, udah rapinya. Bentar ya. Kalian sudah beli buku belum? Punya buku belum? Halo? Iya, Bu. Kalian sudah punya buku pegangan belum? Untuk ini metode matriks. Belum, Bu. Belum ya? Ya, sebaiknya punya buku pegangan. Kenapa? Supaya kalian bisa pahami. Kalaupun kalian tidak bisa paham, bisa tanya ke saya gitu ya. Jadi ini sebenarnya langkahnya panjang. Nah, langkahnya panjang intinya dari analisa struktur yang kita lakukan di sini, itu nanti akan muncul yang namanya matriks A. Matriks A ini dari mana? Itu yang dijelaskan secara panjang lebar yang ada di buku. Tapi yang ingin saya gambarkan di sini adalah proses pembentukan matriks ini. Ya, jadi supaya nanti ketika ada struktur yang modelnya lain,
Nah, kalian sudah bisa tahu, oh ternyata ini cara mendapatkan keseimbangan gayanya, sehingga dari situlah muncul yang namanya matriksnya. Nah, seperti itu. Oke, muncul nanti matriks A, kemudian nanti muncul yang namanya matriks H, kemudian muncul lagi yang namanya matriks yang S, seperti itu, ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami yang ini? Yang tadi yang sudah saya jelaskan? Ini? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Iya, Bu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, supaya kita lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Contoh soal. Oke, diketahui. Jadi yang pertama, contoh soal ini adalah kita aplikasi matriks kekakuan. Aplikasi matriks kekakuan untuk DOF tingkat 1. Yang DOF-nya adalah 1. Gitu ya. Untuk yang DOF-nya 1. Kalau yang tadi kan DOF-nya 3. Ini adalah contoh untuk yang DOF-nya 1. Nah, sebuah struktur diketahui seperti ini. Ada struktur kayak gini. Ini A. Kemudian di sini ada peletakan sendi di titik B. Kemudian di titik C ada lagi. Ini A, B, C. Nah, di atas perletakan ini ternyata ada yang namanya ada beban meratanya. Ya, beban meratanya yaitu sebesar Q sama dengan 600 kg per cm. Sorry, kita pakai satuan meter ya. Kilogram per meter. Oke. Nah, sekarang diminta dicari berapakah momennya, momen batang, itu ya momen batangnya. Nah, langkah pertama tadi apa yang kita lakukan? Masih ingat? Yang pertama, oke, kalian amati saja dulu ya. Nanti untuk paham atau tidak, nanti pada saat pengerjaan tugasnya. Yang pertama kita tentukan dulu struktur yang dikekang. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini berapa derajat kebebasannya struktur ini? 1. Ya, 1 ya. 1, Bu. Nah, di titik mana itu? Di titik B, Bu. Titik B. Bu. Betul, ya betul ya, mantap, titik B. Ini ada jaraknya. Tuh, jadi derajat kebebasannya ya atau jadi derajat kebebasan itu biasa juga disebut dengan derajat ketidaktentuan kinematis. Ketidaktentuan kinematis. Oke. Di sini ada jaraknya nih. Di sini ada 10 meter. Kemudian di sini ada 8 meter. Ini ada kekakuan batangnya EI dan EI. Oke. Sip. Nah, sekarang pertama kita tentukan dulu struktur dasar yang dikekang. Struktur dasar yang dikekang adalah yang B ini ya, karena di sini adalah letak atau lokasi dari DOF-nya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kita tentukan ini DOF-nya sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lakukan yang namanya perhitungan momen. Nah, tadi kan di langkah kedua itu, atau di langkah kedua, ini saya ingatkan lagi, bentar ya. Di langkah kedua itu kan ini. Di sini ternyata ada gaya yang dihasilkan oleh setiap titik-titik ini. Nah, oleh karena itu untuk langkah di sini ini yang membedakan ya,
langkah yang di sini kita lakukan perhitungan momen primer. Untuk langkah 2 kita lakukan dulu perhitungan momen primer sebagai gaya yang dibawa oleh struktur ini, ya. Jadi ternyata adik-adik di sini kan jepit toh, di jepit itu kan ada momen. Nah, di sini ada momen primer yang terjadi. Nah, momen primer ini adalah momen yang diakibatkan oleh atau bawaan dari struktur tersebut. Jadi di sini ada momen primer. Kayak gini. Sorry, bentar ya. Jadi momen primernya itu ini. Sini ada momen primer. Momen primer ini dari mana? Dari rumusan momen primer. Nah, caranya adalah momen primer dari mana? Dari rumus momen primer. Kalian pernah menghitung momen primer sebelumnya? Di mata kuliah struktur yang lain yang sebelumnya sudah pernah belum? Menghitung momen primer. Kalau seingat saya, Bu, belum. Belum ya? Oke. Jadi untuk mendapatkan rumusan momen primer ini itu berdasarkan satu bentuk beban meratanya. Kemudian yang kedua itu dari jarak beban merata tersebut. Jadi kalau beda bentuk beban meratanya di sini, maka momen primernya juga beda. Kayak gitu ya. Jadi kalau di sini segitiga, rumusnya juga lain. Kalau di sini trapesium misalnya, rumusnya juga lain. Nah, dari mana diperoleh rumusan momen primer itu? Coba kalian buka buku teknik sipil. Kalian sudah punya buku teknik sipil belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Tapi sudah pernah lihat modelnya? Buku teknik sipil. Sudah pernah lihat bagaimana sampulnya? Cover itu, Yang warna cover biru, itu Bu. warna biru ya, Bu? Ya, betul. Yang covernya pernah, Bu. warna biru. Ya, sebentar ya, saya coba carikan ininya. Oh, sudah enggak ada di sini ya. Bentar. Oh iya, Bu, sudah ada dalam bentuk PDF. Iya, betul. Yang bentuk PDF ada kalian punya tuh, coba buka halaman 52 kalau nggak salah. Coba cari siapa yang punya. Ada PDF-nya, tapi kalian nggak buka laptop kali ya. Bentar ya, saya lihat di sini. Nih, di sini sudah kelihatan di layar. Sudah, Bu. Nah, ini ya, ini buku teknik sipil. Nanti di dalamnya itu ada yang namanya rumus untuk menghitung yang namanya momen primer. Momen primer. Ini contohnya, bentar ya. Coba carikan. Nah ini, ntar saya share screen dulu. Nah ini. Nah di layar sudah kelihatan ya?
Iya, Bu. Nah, seperti ini. Dan di sini ini di apa namanya? Di buku teknik sipil ada nih yang kayak gini. Ya. Iya, Bu, ada. Ya, betul. Ini kita lihat jadi model pembebanan yang kita punya itu adalah yang nomor 1 toh. Nah, di nomor 1 seperti ini pembebanan akibat beban merataki di struktur AB dengan sepanjang L. Ternyata ada yang namanya momen primer. Momen primer itu yang ada di MBA dan MAB. MBA itu artinya momen yang bekerja dari batang A ke B. Kemudian MBA adalah momen yang bekerja dari B ke A. Nah, berarti di sini kita lihat untuk beban merata dengan model seperti ini, rumusan dari momen primernya adalah 1/12 kali QL pangkat 2. Untuk MBA juga sama, hanya saja mereka berbeda tanda. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita hitung dulu momen primernya, karena di sini adalah beban terbagi rata, maka kita bisa hitung MBA sama dengan 1/12, Q-nya adalah 600, ya. Kita kali dengan L, L pangkat 2, L di sini kan 10, sehingga kita dapatkan di sini 10 kuadrat atau 100. Ini siapa yang bisa hitung? Minta tolong. Berapa hasilnya? Sedangkan untuk MBC hitung ya, hitungkan ya. Nah, saya buat dulu 1/12 kali 600 dikali 8 kuadrat. 30.000, Bu. 30 10.000. 30.000 ya. Bukannya 5.000. Yuk, 5.000. berapa yuk? 5.000 ya? 5.000, Iya, Bu. Bu, karena dibagi 12. Iya, 12. Salah bahagi Kak tadi, Bu. Kira bagi 2. Apa-apa aja santai. 5.000 ya. Nah, 1.000. Itu untuk MBA. Sedangkan untuk MAB-nya itu adalah minus MBA, berarti minus 5.000. Sedangkan MBC berapa MBC-nya? 3.200. 3.200, Bu. Oke, MBC-nya adalah 3.200. Berarti MCB-nya adalah minus 3.200 ya. Kita lihat di sini, ini adalah M. Di sini adalah MAB dan MBA. Terus ini MAB, sini MBA, sini MBC, sini MCB. Nah, seperti itu. Oke, kita next. Jadi sini momen primernya sudah dapat. Kemudian selanjutnya adalah kita hitung mengenai nih derajat kebebasan atau ketidaktentuan kinematis. Terlalu panjang, kita sebut derajat kebebasan saja ya. Yaitu sama dengan 1. Dari mana? Dari sini nih. Ini titik B. Nah, di sini ada derajat ketidaktentuan kinematis sebesar P1. Oke, selanjutnya adalah yang kita hitung gaya ekivalennya tadi. Gaya luar ekivalen Q ya. Gaya luar ekivalen Q di titik-titiknya. Di titik-titik yang ada derajat kebebasannya. Nah, biasa disebut dengan titik diskrit, sorry. Di titik diskrit, yang korespondensi dengan rendutan D1 toh, yang tadi. Iya, Bu. Nah, dengan rendutan D1 ya. Sehingga kita bisa lihat, kita gambar dulu strukturnya biar paham alurnya. Sini, kemudian di sini toh. Nah, ternyata strukturnya mengalami perubahan bentuk, deformasi.
seperti gini. Aduh, kecil sekali deh. Terulang. Jadi ternyata terjadi perubahan bentuk atau terdeformasi strukturnya. Ini terdeformasi strukturnya di sini D1. Ya, di sini. Di sini tadi D1 di sini ya. Nanti ada D1 di sini D2 dan di sini D3. Kemudian ada gaya D yang ini, D1 tadi. Nah, ini akibat adanya D1 sama dengan 1 satuan. Oke. Nah, akibat D1 1 satuan. Astagfirullah. Bentar. Nah, sorry ada yang ketinggalan. Nah, setelah dapat ini toh, derajat kebebasan 1 satuan, kita ini gaya luar ekivalen distrik yang korespondensi dengan lendutan D1 ya. Ini tadi kita gambar dulu nih struktur yang dikekang. Sorry, yang Q-nya tadi hampir lupa. Nah, ini kan kita kekang tadi kan. Nah, dikekang di sini. Kan ada gaya Q yang korespondensi dengan D1 toh. Kita berikan gaya Q di sini saat Q1. Nah, ternyata di sini kan ada nilainya. Q1 nih dari mana? Ada nilainya Q1. Ini kan sebentar ya. Saya perjelas dulu. Ini setelah dapat derajat ketidaktentuan kinematis atau derajat kebebasannya itu 1. Di contoh yang sebelumnya. Nah, ini kita lakukan pengekangan struktur toh. Nah, ini kan ada D1. Nah, ini ada gaya ekivalen, gaya luar ekivalen yang korespondensi dengan D1 yaitu Q1. Nah, ini langkah kedua yang kita lakukan. Nah, kita sudah sampai di langkah kedua sini. Nah, ini langkah keduanya Q1. Nah, ini ternyata ada besarannya. Besarannya dari mana? Besarannya dari yang tadi, yang MBC. Ini toh, di sini kan ada MBA dan MBC. Nah, dari MBA tadi kita dapat 5.000 ya. Kemudian dari MBC kita dapatkan minus 3.200 sehingga di sini jadinya Q1-nya kita bisa dapat Q1 yaitu 5.000 dikurang 3.200 sehingga Q1-nya adalah 1.800 kg per meter. Oke ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini baru diberikan D1 sebesar 1 satuan. Nah, begini kan bentuknya. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa mengerti ya? Adek? Oke, Bu. Oke, nah Bisa, sekarang Bu, bisa. oke, sip. Sekarang langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita lihat di sini. Ini kita sudah ada Q1 tadi, kemudian kita kekang struktur yang ada pada posisi DOF yang tadi ya, yang di titik tengah. Nah, muncul ini sebanyak D1 satuan ya. Cuman karena kita hanya satu titik tadi di titik B, berarti kita hanya punya satu diagram yang seperti ini. Langkah selanjutnya di sini adalah kita tentukan diagram HD-nya. Nah, kita lanjut diagram HD untuk soal kita yaitu modelnya kayak gini. Bentar. Sini adalah diagram HD, kita buat diagram HD-nya. Ya. Diagram HD-nya jadinya kayak gini nih. Nah, ini ada D1 tadi kan. D1. Kemudian apa reaksi dari struktur tersebut akibatnya adalah muncul H1. Kemudian di sini ada tadi ya. Di sini akibat ada perubahan deformasi kan, deformasi di D2 dan D3 kan. Nah, D2 di sini D3. Kemudian di sini D2. Dan di sini ada sini D2, sini D3. Nah, bagaimana reaksi strukturnya? Oh, reaksi strukturnya kayak gini dia. Di sini H1, sini H2 dan H3. Nah, kemudian di titik C. Di titik C juga muncul
deformasi. Nah, deformasinya adalah D4 ya. Deformasinya yaitu D4 dan muncul H4. Nah, seperti ini. Sehingga diagram HD-nya adalah ini. Sorry. Nah, sekarang kita gambar diagram HD-nya. Diagram HD-nya itu muncul yang kayak gini. Ini saya percepat ya, yang sampai kalian ada kuliah. Di sini H2, sini H3. Kemudian di sini adalah Q1. Nah, sehingga dari gambar ini kita akan menghasilkan yang namanya matriks A. Nah, matriks A itu dari mana? Dari sini. 0, 1, 1, 0. 1, 1 dari mana? Dari D2 dan dari D3. Ya. D2 dan D3. Sini akibat D1, D2, D3 dan ini D4. Ini akibat D1 satu satuan. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Ya, Bu. Oke. Jadi terjadi deformasi struktur di titik B sehingga yang muncul matriks A-nya adalah 0, 1, 1, 0 karena di sini yang ada derajat kebebasannya. Nah, sehingga D1 dan D4 ini bernilai 0, D2 dan D3 yang bernilai 1 akibat D1 satuan. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar yang tadi kita bisa dapatkan matriks S. Matriks S sama dengan 4 EI per 10, kemudian 2 EI per 10, 0, 0. Kemudian di sini 2 EI per 10, di sini 4 EI per 10, di sini 0, di sini 0. Kemudian di sini 0, 0, 4 EI per 10, kemudian di sini 2 EI per 10, di sini 0, 0. Bukan 10, 8 deh, bentar ya. Sini 8, sini 8, 2 EI per 8, 4 EI per 8. Nah, seperti ini. Nah, ini dari mana? Ini akibat H1, H2, H3, dan H4. Nah, bentar ya, saya jelaskan dulu dari mana ini supaya kalian mengerti. Nah, ini H ya. Ini H. H ini sebenarnya jadi akibat D1, D2, D3, D4 ya, akibat D1, D2 dan D3 dan D4 itu akibatnya akan muncul yang namanya deformasi. Nah, deformasi. Nah, ternyata rumus deformasi ini ada rumusnya di yang namanya metode perputaran sudut atau slope deflection. Ini saya tidak jelaskan lebih lanjut karena kalian sudah pelajari dia di metode putaran sudut. Kalau tidak salah dia di analisis struktur 1 ya. Kalau saya dulu mekanika bahan ya, seperti itu. Nah, dari situ kemudian dari rumus D1, D2, D3 dan D4 ini ya kemudian akan diinverskan. Nah, matriksnya ternyata diinverskan. Dari matriks diinverskan itu maka akan muncul hubungan antara putaran sudut dan deformasi. Nah, hubungan antara putaran sudut dan deformasi itu akan menghasilkan yang namanya matriks S. Matriks S itu yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kalian ingat ketika kalian punya
rumus, punya soal dan yang bentuk strukturnya itu agak berbeda dengan soal kita ini. Nah, itu akan mengaruhnya, makanya saya katakan tadi, jadi kalau ada bentuk struktur yang, derajat kebebasannya itu berbeda, maka matriks S-nya itu juga akan berbeda. Beda nanti modelnya kalau derajat ketidaktentuan kinematisnya atau DOF-nya itu berbeda juga. Nah, kebetulan DOF kita di sini adalah 1 ya, DOF kita adalah 1 sehingga ketika DOF kita hanya 1 maka, matriks S-nya ini ya, matriks S ini adalah menghasilkan matriks yang seperti ini. Ini akibat metode dari perputaran sudut tadi, rumus perputaran sudut, di-combine dengan yang namanya deformasi, sehingga akan muncul matriks yang seperti ini. Jadi akibat H1 dan H2, di sini ada nilai, rumusan yang diperoleh. Begitu juga dengan H3 dan H4, di sini H1-nya di sini ada, 2 rumusan akibat perputaran sudut, H2 juga seperti itu. Untuk H3 dia nilai yang 1 dan 2 0, untuk H4 juga seperti itu. Jadi di matriks 1, kolom 1 dan kolom 2-nya 0, kolom 3 dan kolom 4-nya yang ada rumus akibat dari slope deflection-nya ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita cepat saja ya. Nanti kalian ikuti saja langkah ini untuk mengerjakan soal tugasnya. Nah, ini karena kita masih contoh di derajat ketidaktentuan kinematis atau DOF-nya masih sama dengan 1, sehingga modelnya masih seperti ini. Nah, setelah ini kita dapatkan ini, jadi ini akibat H1, H2, H3 dan H4. Kalau yang ini itu akibat dari D1 satu satuan, D2 satu satuan, D3 satu satuan, dan D4 satu satuan. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan matriks S ini, caranya ya kita masukkan saja. Ini kan tadi ada tuh. Nah, kita keluarkan EI-nya. Yang tadi kan di sini 4/10 toh, EI-nya kita keluarkan, 4/10 itu 0,4. Di sini 0,4, kemudian tadi 2/10 jadinya 0,2, di sini 0, di sini 0. Kemudian di sini 0,2 karena 2/10. Kemudian 4/10, di sini 0, di sini 0. Kemudian di sini 0, di sini adalah 4/8 jadinya 0,5. Kemudian di sini 2/8 jadinya 0,25. Di sini 0, di sini 0, kemudian di sini 2/8 jadinya 0,25 dan 4/8 jadinya 0,5. Jadi ini adalah matriks S-nya. Sehingga dari sini kita bisa mencari matriks K, matriks kekakuannya, yaitu matriks A transpose dikali dengan S, matriks ini, kemudian dikali dengan A. Matriks A ini yang mana? Matriks A itu ini ya, 0110. Tapi kan kita transpose. Kalau transpose itu berarti kolom kita jadikan baris. Nah, sehingga di sini jadinya kayak gini, 0, 1, 1, 0. Ya, dikali dengan matriks S. Matriks S itu ini tadi 0,4, 0,2, 00, 0,2, 0,4, 00, kemudian 00, sorry. Ini bahaya kalau salah posisi jadi bingung. 00, 0,5, 0,25, kemudian 00, 0,25 dan 0,5 ya. Ini kemudian dikali A. A yang mana? Yang tadi 0110. Nah, dari sini itu akan kita dapatkan selanjutnya adalah kayak gini. 0,2, 0,4, 0,5, 0,25 dikali dengan 0110 ya, kali EI. Sehingga hasilnya matriks K adalah sama dengan ini, kita selesaikan jadinya adalah 0,9 EI. Atau matriks K inverse sama dengan
1/EI 0,9 atau 0,9 EI. Nah, seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai K-nya. Nilai K yaitu matriks K inverse dikali dengan Q. Ya. K inverse adalah 1/0,9 EI dikali dengan 1800 yang tadi ya. Maka di sini diperoleh D-nya ya, D1 ini ya. Nah, D1 sama dengan 2000 per EI. Nah, kemudian dari persamaan sebelah aja ya. Dari persamaan selanjutnya kita cari nilai H. Nilai H itu adalah matriks S dikali matriks A dikali dengan nilai D. Ini matriks. Jangan sampai salah ininya ya. Salah lambangnya. Nah, matriks S kan tadi ada tuh 0,4, 0,2, 00, 0,2, 0,4, 00, 00, 0,5, 0,25, kemudian 00, 0,25, 0,5. Kemudian kita kalikan dengan matriks A lagi 0, 1, 1, 0. Kita kali dengan D. D tadi apa? EI dikali 2000 per EI. Nah, nanti habis EI-nya. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai H sama dengan 0,2, 0,4, 0,5, 0,25 dikali dengan 2000. Kan ini habis ya. Sehingga ini hasilnya adalah H1. Kita lihat. H1, H2, H3, H4 kita bisa dapat deh. Nah, H1 ini kali ini jadi 1000. 2000 bagi 0,2 berapa itu? 400 ya. 400, 800, ini 1000, di sini 500. Kita dapat nilai H-nya. Ya. Nah, berarti H1 sama dengan 400, H2 sama dengan 800, H3 sama dengan 1000, dan H4 sama dengan 500. Nah, kemudian setelah dapat H-nya, kita gambarkan dia di sini. Yang tadi. MAB, MBA ya. Kemudian MBA, MBC. Bentar. Terus ada begini. Nah, ini distribusi gaya dalamnya. Berarti dari H tadi ini 400, ini 800, kemudian di sini 1000, dan di sini 500. Dari mana ini? Dari yang ini. Nilai H yang kita dapat. Kenapa bisa H-nya di situ, Bu? Kita lihat ininya. Diagram tadi yang sudah kita buat. Ini kan? Ini H, ada H di sini toh. Nah, itu yang kita tempatkan lagi di situ. Ternyata apa yang kurang? Oh, masih ada Q. Nah, ini yang kita selesaikan. Setelah H-nya dapat, kemudian kita masukkan dia di Q. Ntar ini kita kasih notasinya dulu. MAB ya. MAB, kemudian MBC. Ini MCB. Nah, sehingga kita dapat MAB ini ya sama dengan 400 kurang minus 5000. Minus 5000 dari mana? Dari yang ini.
Bentar itu. Ini ya, MBA kan ada toh, MAB minus 5.000. Minus 5.000. Kemudian MBA itu ini ya 800, ini 800. Kemudian ada apa namanya? Momen di sini 5.000. MBC sama dengan 1.000 dikurang minus 3.200 dari perhitungan sebelumnya. Kemudian MCB atau MC sama dengan 500 dikurang 3.200. Dari sini kita peroleh sini 5.400, kemudian minus 4.200, di sini plus 4.200, dan yang terakhir adalah minus 2.700. Nah, sehingga diperolehlah ini yang namanya dari nilai H, ini momen primer toh. Nah, ini adalah momen dari apa namanya? Momen dari batang. Ini namanya momen batang. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tapi Bu, Ya, silakan. itu yang rumus dari yang MBA tadi Bu, Mm-mm. yang 1/12 dikali 600 dikali 10 pangkat 2 di yang dari Bu, Yang dari ketentuannya Bu, memang Bu. yang ini ya. Iya Bu. Nah, ini dari buku teknik sipil. Oh, Jadi kita melihat dari yang ini Bu, yang apa nih apa itu? yang ini Bu, langkah kedua. Iya, ini langkah kedua. Kenapa? Melihat dari situ Bu. Oh, lihat dari ini. Jadi rumusan untuk momen primer, perhatikan dulu bentuk momen merata, beban meratanya. Bentuk beban meratanya kita kan ini. Lurus toh? Ini yang membedakan dari buku teknik sipil. Kemudian perhatikan jarak beban merata tersebut. Kebetulan bentuknya kayak gini, kemudian ini jaraknya. Inilah yang saya sampaikan tadi, di buku teknik sipil tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya, Jadi kalau misalnya momen meratanya itu bentuknya kayak gini, nah rumusnya jadi seperti ini. Atau beban meratanya, bentar, kita cari yang segitiga. Misalnya kayak gini, toh misalnya seperti ini, maka MBA-nya adalah rumusnya kayak gini, seperti 30 QL kuadrat, sedangkan MBA-nya, MAB-nya, MBA, momen B ke A ini seperti 30, kalau MAB-nya, MA ke B adalah 1/20. Nah, jadi tergantung dari beban meratanya. Kayak gitu. Jelas? Clear? Iya Bu. Oke ya. Yes, Bu. Tapi Bu, bisa Ya, kembali yang itu Bu, matriskanya tadi Bu, ada matrik, saya lupa catat Bu. Nggak usah dicatat, nanti saya share ini Oh, catatannya. Bentar iya ya. boleh Bu. Makasih Bu. Nanti saya Bu. PDF-kan baru Makasih. saya share ke Iya Google Bu. Classroom. Baik Oke. Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Sambil menunggu yang lain kita ini ya, absen di chat. Kelasnya Dwi sudah masuk? Halo Dwi. Iya Bu, sudah masuk Bu. Oke. Jadi apa namanya, absennya di